Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pengolahan sheet. Ini materinya, instruksinya bentuk sheet di bawah ini pada sheet 2 dengan nama LP pengolahan sheet. Jadi saya akan ganti nama sheet 2-nya ya. Nah, begitu membuka Excel pada versi 2016 ya. Di sini sheet-nya cuma ada satu. Jadi untuk menambah sheet-nya, gunakan tombol tanda tambah ini yang di samping sheet 1. New sheet, diklik aja, maka muncul sheet 2. Sekarang ganti nama sheet 2-nya, klik kanan di sheet 2, rename. Kemudian tekan tombol backspace untuk menghapus tulisan sheet 2, ketikkan LP pengolahan sheet. Kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya saya akan memperbesar sheet ini, tampilan sheet-nya. Ini tombolnya zoom in. Ini saya gunakan pembesaran sampai 270%. Yang ini. Nah, ini udah jadi ya, udah besar ya. Kemudian yang pertama mau dilakukan ini, kolom A dipersempit. Untuk mempersempit kolom, caranya begini. Tujuannya kolom A yang mau dipersempit, letakkan mouse pointer di pembatas A dan B. Di sini, klik kiri tahan, geser aja ke sebelah kiri. Mau berapa sempit, terserah kepada kita, yang penting sempit, tidak ada ukuran yang pas. Kemudian yang mau dilakukan adalah untuk judul tabel. Font yang dipakai adalah Arial, font size-nya 12. Judul tabelnya dimulai dari sel B1 sampai E1. Jadi saya akan blok dari sel B1 sampai sel E1 seperti ini. Kemudian yang mau diaktifkan ini, di menu Home, Merge and Center. Ya, saya perbesar kembali supaya nampak jelas. Ini menu Home ya, Merge and Center, ini diklik dulu. Kemudian wrap text. Nah, wrap text ini kegunaannya bisa dilihat pada gambar ini. Jadi kalau ada tulisan yang panjang, teks yang panjang, ini bisa dipenggal secara otomatis memenuhi sel yang sama, seperti ini. Jadi wrap text-nya saya aktifkan. Kemudian di atas center, ini tombol center. Center yang ini ya, middle align. Ini harus ini saya aktifkan juga. Kemudian saya ubah fontnya menjadi Arial. Font size-nya 12. Yang berikutnya, posisi judul ada di tengah, di sel B1 sampai E1, tercetak tebal, lalu warna tulisannya menjadi biru tua. Cara membuatnya begini. Sel pointer di sel B1 sampai E1, aktifkan bold. Dan font color-nya, ini font color-nya, pilih yang ini, dark blue. Setelah itu saya ketikkan dulu, data peserta daring. Lalu yang mau dibuat adalah underline-nya. Nah, underline-nya seperti ini ya, ada 2 garis panjang. Cara memberikan underline pada Excel seperti ini, sel pointer saya letakkan di B1 sampai E1. Ini ada tulisan font, saya perbesar kembali. Di menu Home, ini ada tulisan font, ini ada kotak kecilnya, diklik dulu. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Lalu underline-nya, kalau non berarti tidak memiliki efek garis bawah. Saya pilih single. Kemudian saya klik OK. Hasilnya ini. Garis bawahnya dari huruf D sampai huruf G. Kemudian saya buka kembali kotak kecil font. Underline-nya saya buka, saya pilih double. Kemudian saya klik OK. Hasilnya, garis bawahnya 2 garis dari D sampai G. Kemudian saya buka kembali kotak kecil font. Underline-nya saya ubah menjadi single accounting. Kemudian saya klik OK. Hasilnya garis bawahnya 1 garis, tapi panjang. Kemudian saya buka kembali kotak kecil font. Underline-nya saya buka. Sekarang saya pilih double accounting. Hasilnya garis bawahnya jadi 2 dan panjang seperti ini. Lalu saya akan double klik di sel B1 sampai E1 ya. Ini saya double klik dulu. Kemudian saya blok kata data. Ini kursor ada di depan D, klik kiri tahan. Saya blok seperti ini. Kata data ini saya blok
hasil bloknya seperti ini ya. Kemudian saya buka kotak kecil font. Nah, sekarang saya akan memberikan efek. Saya berikan straight through, kemudian klik OK. Hasilnya, teks data tercoret dengan satu coretan di tengah. Kemudian saya blok kata peserta, kemudian buka kotak kecil font, efeknya superscript, kemudian saya klik OK. Hasilnya, teksnya menjadi kecil dan naik ke atas. Sekarang saya blok kata daring, kemudian buka kotak kecil font, efeknya subscript, dan klik OK. Hasilnya, teksnya ini kecil dan turun ke bawah. Nah, apabila saya mau menggabungkan ya, ini ini kan tadi memiliki efek subscript, tetap dalam keadaan terblok. Lalu saya buka kotak kecil font, saya gabungkan dengan straight through dan subscript. Hasilnya nih, kecil turun ke bawah serta tercoret di bagian tengah. Jadi untuk font effect ini bisa dikombinasikan. Mau mana yang kita aktifkan tergantung kepada situasi dan kondisi. Kemudian klik OK. Nah, sekarang saya klik di style yang lain. Nah, ini kata daring ini kan huruf G-nya kurang jelas terlihat. Jadi saya akan pertinggi baris ke 1. Cara mempertinggi baris begini. Mouse pointer di pembatas 1 dan 2, klik kiri tahan, turunkan ke bawah. Geser aja ke bawah. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya mau dibuat adalah fill-nya. Fill-nya dimulai dari B3 sampai E3. Jadi saya blok dulu dari B3 sampai E3 dengan fontnya Comic Sans MS font size 11. Posisi teksnya di tengah, ini terlihat berada di tengah tiap sel. Lalu tercetak tebal dan warna tulisannya jadi biru. Jadi cara membuatnya gini, saya blok dari B3 sampai E3, aktifkan center, kemudian fontnya saya ganti menjadi Comic Sans MS. Ini dia Comic Sans MS, font size-nya 11, ini udah 11. Tercetak tebal, aktifkan bold, kemudian font color-nya jadi biru, saya pakai light blue ya. Udah saya ketikkan dulu. Kemudian ini fill-nya ini tercetak tebal dan miring. Jadi saya blok kembali ini B3 sampai E3. Bold sudah saya aktifkan italic. Dan saya ketikkan. Nah, setelah mengetikkan rata-rata, hasilnya seperti ini. Kata rata-rata ini kan tidak terlihat dengan jelas atau melebar ke kiri dan kanan. Jadi saya akan memperlebar kolom E. Cara memperlebar kolom E-nya begini. Mouse pointer saya letakkan di pembatas E dan F seperti ini ya. Saya perbesar dulu. Nah, jadi mouse pointer di pembatas E dan F seperti ini. Nah, setelah di sini, ini ada muncul tanda panah dua arah kiri dan kanan. Double klik di pembatas E dan F, double klik ya. Nah, seperti ini. Jadi, kolom E langsung diperlebar sesuai dengan teks terpanjangnya. Selanjutnya, yang mau dibuat adalah untuk record. Recordnya dimulai dari sel B4 ini sampai E13. Meskipun E13 ini tidak ada isinya ya, tetap terhitung sebagai record. Jadi recordnya dari B4 sampai E13. Cara membuatnya, ini saya perkecil dulu. Blok dari B4 sampai E13. Font yang mau dipakai adalah Times New Roman. Kemudian font size-nya 10. Setelah itu, saya ketikkan dulu data-datanya.
Nah, yang selanjutnya, untuk jumlah nilai tertinggi dan nilai terendah, ini tercetak tebal dan miring. Jadi saya blok dulu dari sel B11 sampai B13. Kemudian saya aktifkan bold italic. Nah, untuk nilai tertinggi dan nilai terendah di sini terlihat teksnya ini terlalu panjang ya. Saya akan perlebar kolom B supaya seperti yang ada di file latihan praktik. Cara memperlebarnya, mouse pointer berada di pembatas antara B dan C. Di sini, double klik saja. Nah, hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya, yang mau dibuat ini, hitung rata-rata jumlah nilai tertinggi dan nilai terendah dengan menggunakan function. Jadi di sini kita akan menggunakan function. Function itu maksudnya rumus yang sudah ada dan siap untuk digunakan. Nah, function untuk rata-rata. Sekarang kita akan menghitung rata-rata. Function untuk rata-rata disebut sebagai average. Dan tiap function itu ada sintaksnya ya. Sintaks ini maksudnya tata cara menggunakan suatu function. Jadi untuk average, sintaksnya adalah sama dengan average, buka kurung, range. Nah, range ini maksudnya menghitung dari awal sel sampai akhir sel. Nah, sekarang kita akan menggunakan function average ini. Caranya gini, di cell pointer di E4. Berarti kita akan menghitung nilai rata-rata untuk Jimmy. Jadi sama dengan average, ini diketikkan dulu sama dengan average, buka kurung. Nah, sekarang setelah buka kurung, lanjutannya adalah range. Range ini tidak boleh diketikkan range di sini ya, nggak boleh. Range itu maksudnya menghitung dari awal sel sampai akhir sel. Jadi untuk rata-rata Jimmy, maka kita akan menghitung mulai dari mana dan sampai ke mana. Jadi untuk rata-rata Jimmy kita akan hitung mulai dari sel C4 sampai D4. Maka kita blok C4 sampai D4 seperti ini. Maka nanti muncul tulisannya C4.2D4. Kemudian tutup kurung. Enter kan. Hasilnya 85. Cell pointer ada di E4. Kita pindahkan ke E4. Kita akan mengisikan dengan fitur autofill untuk sel E5 sampai E10 ya. Jadi caranya gini, mouse pointer di sudut kanan bawah dari cell pointer E4, klik kiri tahan, tarikkan ke bawah. Seperti ini. Kemudian untuk jumlah, function untuk jumlah adalah sum. Sintaksnya sama dengan sum, buka kurung, range. Jadi pemakaiannya di sel C11 sama dengan sum, buka kurung, range-nya itu berarti kita akan hitung dari mana sampai ke mana. Nah, untuk jumlah teori, maka kita akan hitung dari sel C4 sampai C10. Di blok aja ya C4 sampai C10. Setelah itu tutup kurung. Enter kan. Nah, selanjutnya jumlah untuk praktek kita akan isikan dengan autofill. Jadi mouse pointer di sudut kanan bawah dari sel pointer C11, klik kiri tahan, tarik ke samping. Kemudian untuk nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi kita akan gunakan function maksimum. Sintaksnya sama dengan max, buka kurung, range, tutup kurung. Jadi di C12 ketikkan sama dengan max, max, buka kurung. Range-nya dimulai dari C4 sampai C10, bukan C11 ya, C11 adalah jumlah. Jadi dari C4 sampai C10. Setelah itu tutup kurung, enter kan. Nah, nilai tertinggi untuk praktek kita pakai autofill juga.
Jadi mouse pointer di sudut kanan bawah dari sel pointer C12, klik kiri tahan, tarik ke samping. Setelah itu untuk nilai terendah. Untuk nilai terendah kita gunakan function minimum, sama dengan min, buka kurung, range, tutup kurung. Kemudian di pemakaian function minimumnya di sel C13 sama dengan min, buka kurung. Range-nya itu dari C4 sampai C10, ini di blok aja. Kemudian tutup kurung, enter kan. Sel pointer di sel C13, lalu mouse pointer di sudut kanan bawah dari sel pointer C13, klik kiri tahan, tarik ke samping. Seperti ini. Yang berikutnya mau dibuat adalah garis-garis tabel. Jadi garis tabelnya seperti ini. Jadi yang mau dilakukan adalah memblok dari B3 sampai E13. Saya blok dulu B3 sampai E13. Setelah itu buka tombol border, more borders. Nah, di bagian border ini ya, yang pertama mau kita atur adalah garis luar tabel. Nah, dari file latihan praktek di sini garis luar tabelnya berwarna pink, lalu jenis garisnya 2 garis. Maka cara membuatnya gini, line style-nya pilih yang 2 garis, yang ini 2 garis. Color-nya pink, jadi buka more colors, saya ambil pink yang ini, kemudian klik OK. Aktifkan outline, maka garis luar tabelnya ini sudah ada. Lalu untuk garis dalam tabelnya berbentuk ini 1 garis, tapi garisnya agak tebal dan berwarna hijau. Nah, cara membuatnya begini. Di bagian line style pilih yang 1 garis tapi agak tebal, yang ini ya. Kalau yang ini terlalu tebal, ambil yang ini saja. Kemudian color-nya dibuka, more colors, jauhnya yang agak terang, yang ini saja deh yang saya pilih. Kemudian klik OK. Klik tombol inside untuk garis dalam tabel. Ini garis dalam, insert garis dalamnya. Kemudian klik OK. Ini hasilnya. Nah, sekarang yang mau diperbaiki dari bordernya ini ya. Bentuk seperti ini. Nah, jadi garis yang di sini nggak ada. Lalu ini jadi 2 garis. Yang ini jadi 2 garis juga. Cara membuatnya, blok dari E11 sampai E13, ini di blok dulu. Buka tombol border, lalu more borders. Setelah itu, stylenya none aja. Pilih none, yang ini. Lalu arahkan mouse pointer di garis yang bawah ini, klik aja. Sekarang hilang. Klik lagi. Lalu yang ini juga diklik. Nah, sekarang yang ini, yang kiri dan atas, ini kan 2 garis. Pilih yang 2 garis ini, color-nya diubah, pakai yang di recent color ya, yang ini warnanya. Setelah itu, klik di sini, klik juga di sini. Kemudian OK kan. Ini udah jadi. Yang berikutnya mau dilakukan ini. Lakukan pengkopian, pemindahan, penghapusan sheet sesuai dengan instruksi guru. Nah, jadi yang pertama kita akan melakukan pengkopian sheet. Caranya begini. Yang mau kita copy adalah sheet dengan nama LP pengolahan sheet. Ya, saya akan perbesar dulu ya. Yang ini. Klik kanan di LP pengolahan sheet. Lalu pilih yang ini. Move or copy. Tujuannya tadi kan mau mengcopy. Jadi aktifkan create a copy. Klik aja kotak persegi ini. Nanti muncul tanda centangnya. Kemudian OK kan. Hasil pengkopiannya nih. Dengan nama LP pengolahan sheet 2. Lalu saya kopikan lagi ya. Dari LP pengolahan sheet, klik kanan, move or copy. Create a copy. Hasilnya ini. LP pengolahan sheet 3. Lalu kalau misalkan saya copy dari LP pengolahan sheet 2. Nah, dari sini. Jadi sebagai ini tadi asalnya dari LP pengolahan sheet ya. LP pengolahan sheet dalam kurung 2 dan LP pengolahan sheet dalam kurung 3 itu hasil pengkopiannya. Nah, sekarang saya akan mengkopikan dari LP pengolahan sheet 2. Dari sini, klik kanan, move or copy, create a copy. Hasilnya ini, muncul LP pengolahan sheet 4.
Nah, demikianlah cara mengkopinya. Sekarang, saya akan memindahkan sheet. Yang mau saya pindahkan ini, LP pengolahan sheet 3 akan saya pindahkan ke belakang LP pengolahan sheet. Jadi posisinya nanti di paling belakang. Jadi caranya gini, mouse pointer di LP pengolahan sheet dalam kurung 3 di sini, klik kiri tahan, nanti akan muncul selembar kertas putih, gerakkan aja ke kanan, ke paling belakang, di belakang LP pengolahan sheet di sini. Jadi nanti panah hitam ini ya, ini kan ada panah hitamnya di belakang LP pengolahan sheet. Kalau udah seperti ini, mouse-nya tidak perlu diklik lagi. Ini udah berpindah. Selanjutnya yang mau saya pindahkan ini, sheet 1 ke depan LP pengolahan sheet 4. Tujuannya mau memindahkan sheet 1, jadi mouse pointer di sheet 1, klik kiri tahan. Ini ada selembar kertas putih, geser aja ke depan LP pengolahan sheet 4. Jadi seperti ini. Nah, sekarang udah pindah. Yang berikutnya yang mau saya pindahkan ini, LP pengolahan sheet ke depan LP pengolahan sheet 4. Jadi ada di antara sheet 1 dan LP pengolahan sheet 4. Jadi mouse pointer saya letakkan di LP pengolahan sheet, klik kiri tahan, lalu saya geser. Nah, di antara sheet 1 dan LP pengolahan sheet 4 ya, di sini. Inilah posisinya. Jadi begini kalau kita mau memindahkan sheet. Nah, sekarang yang mau saya hapus ini ya. Saya akan menghapus LP pengolahan sheet 4. Cara menghapus sheet-nya begini. Klik kanan di LP pengolahan sheet 4. Jadi, klik kanan di sheet yang mau dihapus. Kemudian, pilih delete. Nah, ini akan muncul keterangan seperti ini. Warning-nya ini ada. Microsoft Excel will permanently delete this sheet. Ini maksudnya Microsoft Excel akan menghapus sheet ini secara permanen. Do you want to continue? Apakah kamu mau melanjutkan? Klik aja tombol delete. Maka LP pengolahan sheet 4 itu sudah terhapus. Yang berikutnya, sekarang kita akan memberikan warna untuk tiap tombol sheet ini. Ini dibaca sebagai tab sheet 1, tab LP pengolahan sheet, tab LP pengolahan sheet 2, tab LP pengolahan sheet 3. Jadi kalau dituliskan gini ya. Jadi tab sheet 1. Begini maksudnya. Tulisannya TAB. Jadi untuk memberikan warna pada sheet 1, klik kanan pada sheet 1-nya di sini, klik kanan. Kemudian tab color, more colors. Sebagai contoh, saya akan berikan warnanya misalkan ya, di sini saya akan berikan warna merah. Ini merah. Klik OK. Kemudian di LP pengolahan sheet, klik kanan, tab color, more colors. Nah, sekarang saya akan berikan warna kuning. Yang ini. Kemudian OK. Kemudian di LP pengolahan sheet 2, klik kanan, tab color, more colors. Dan saya berikan warna ungu yang ini. Setelah itu LP pengolahan sheet 3, klik kanan, tab color, more colors. Dan saya akan berikan warna hijau yang ini. Nah, sekarang keempat. Sheet ini sudah ada warnanya. Berikutnya, nah sekarang saya akan menyembunyikan sheet. Yang akan saya sembunyikan sheet yang ini. LP pengolahan sheet 3 akan saya sembunyikan. Caranya gini. Mouse pointer di LP pengolahan sheet 3 di sini ya. Klik kanan, hide. Ini sudah tersembunyi. Kemudian saya akan sembunyikan sheet LP pengolahan sheet 2. Ini akan saya sembunyikan. Klik kanan, hide. Nah, ini kan sudah tersembunyi. Lalu untuk menampilkan yang sudah tersembunyi, klik saja di LP pengolahan sheet atau di sheet 1 ya, terserah deh. Mau di sheet 1 boleh, klik kanan ada unhide-nya. Kemudian kalau mau di LP pengolahan sheet juga boleh, klik kanan unhide. Ini muncul unhide sheet. Sekarang yang akan saya munculkan LP pengolahan sheet 3. Jadi pilih aja LP pengolahan sheet 3, lalu OK kan, maka muncul. Kemudian saya klik di LP pengolahan sheet 3 ya, klik kanan unhide. Jadi di sheet manapun kita klik kanan unhide ya tetap akan muncul.
Lalu LP pengolahan seed 2. Oke kan, ini hasilnya. Yang berikutnya, saya akan memberikan protect seed. Protect seed yang ini ya. Nah, protect seed ini kegunaannya untuk melindungi isi dari suatu seed. Jadi melindungi isi dari suatu seed berarti satu seed aja, seed yang sedang diatur, bukan untuk keseluruhan seed. Nah, sekarang saya akan berikan protect seed-nya di LP pengolahan seed di sini. Klik kanan di LP pengolahan seed ya, ini aktifkan dulu, klik aja di sini, kemudian klik kanan, pilih protect seed. Nah, ini ada password to unprotect seed. Passwordnya saya berikan 123, seperti ini. Lalu yang mau diperhatikan ini, allow all user of this worksheet to. Ini maksudnya mengizinkan semua pemakai komputer, mengizinkan semua pemakai dari worksheet ini untuk, yang hanya diizinkan ini, select lock sheet dan select unlock sheet. Select lock sheet itu berarti memblok sel yang terkunci. Select unlock sheet ini berarti memblok sel yang tidak terkunci. Berarti dengan kata lain hanya bisa memblok aja. Sedangkan untuk yang lain-lain ini format sel, format kolom dan sebagainya sampai ke bawah ini banyak. Ini tidak diizinkan. Kemudian klik OK. Re-enter password to proceed. Ketikkan kembali passwordnya 123. Kemudian klik tombol OK yang ini. Nah, ternyata passwordnya ini ada yang saya salah ketikkan. Saya klik OK dulu, ini saya ketik ulang password to unprotect 123. Kemudian klik OK, re-enter password to proceed 123. Setelah itu klik OK. Nah, sekarang passwordnya kan sudah sama. Jadi kegunaan protect seed begini ya. Kalau saya mau mengganti data nilai teori Jimmy dari 80 menjadi 100, ini kan begitu saya ketik satu huruf saja, satu tombol saja, ini langsung ditolak oleh Excel. Nah, atau misalkan saya ketik di sel F4 ini ya, F4 atau di G4, misalkan saya ketik apapun, ini juga akan ditolak. Jadi sheet ini sudah terprotek dan tidak dapat diubah, isinya tidak dapat diubah lagi. Tapi kalau untuk memblok ya ini bisa, kalau untuk memblok masih bisa. Jadi sheet ini hanya bisa dibaca, jadi tidak bisa dilakukan apapun kecuali memblok. Nah, untuk membuka protect sheet-nya caranya begini. Mouse pointer di LP pengolahan sheet ya, di sini klik kanan, unprotect sheet. Kemudian passwordnya, ketikkan aja passwordnya 123. Klik OK. Nah, sekarang sudah terbuka. Nah, sekarang saya akan ganti data teori Jimmy menjadi 100. Ini hasilnya. Jadi nilai rata-ratanya sudah berubah jadi 95. Ini saya kembalikan ke 80. Demikianlah untuk pembelajaran pengolahan sheet pada hari ini. Dan sampai jumpa pada pembelajaran online selanjutnya. Terima kasih.